Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan bahasa pembukaan lanjutan VB menggunakan VB 210. Saat ini programnya sudah selesai, walaupun masih ada beberapa laporan yang masih salah, tapi itu bisa diselesaikan nantinya. Nah, ini adalah tampilan awal dari form menu utama sistem pembelian. Di sini ada menu file, ada transaksi, cetak laporan, dan exit. Nah, untuk file master terdiri dari 2 item. Ada data barang, ada data supplier, kemudian ada transaksi. Ya, transaksi ini adalah entry surat pemesanan, kemudian cetak surat pemesanan, serta ada cetak laporan barang, supplier, dan pembelian. Ya, ini adalah program yang sederhana yang nantinya akan kita gabungkan dengan database Microsoft Access yang telah dibikin sebelumnya. Jadi database yang kemarin itu bisa kita gunakan untuk membuat program menggunakan VB ya. Jadi program mana nih? Nah, jadi ini kita buka dulu database-nya. Nah, ini. Nah, oke. Nah, ini. Nah, ini database yang kemarin kita bikin. Nah, kemarin sudah ada beberapa item yang sudah kerjakan menggunakan query. Nah, hanya saja kalau Bapak fieldnya terdiri dari kode BRG. Kemarin kan Anda pakai kode barang, kode underscore barang, nama barang, dan satuan. Nah, ini bisa kita gunakan untuk membuat program ya, menggunakan bahasa pemrograman VB. Jadi program yang sudah bikin kemarin atau database yang sudah bikin kemarin disimpan, kemudian nanti ditambahkan dengan beberapa tabel, misalnya seperti tabel pesanan. Ya, ini tabel pesanan terdiri dari kode barang, nomor pemesan, harga, kemudian jumlah barang. Kemudian ada SP, ini adalah surat pesan ya, surat pesan. Ini berhubungan dengan tanggal pemesanan. Kemudian ada nanti supplier, jadi yang akan memasuk barang atau orang yang akan minta untuk memasukkan barang ke tempat pembelian. Nah, ini adalah tabel tambahan. Kalau saudara nanti mau bentuknya apa-apa saja fieldnya, itu bisa nanti di post saja videonya, kemudian nanti bisa sudah bikin sendiri ya, bikin sendiri. Ini untuk supplier, ini untuk pemesanan atau SP, kemudian ini adalah untuk pesan ya, ini untuk pesan. Ini field yang kita butuhkan ya, field yang kita butuhkan. Jadi ada barang ya, jadi ada field barang. Untuk barang itu ada kode barang, nama barang, dan satuan. Untuk pesanan itu ada kode barang, nomor surat pemesanan, harga, dan jumlah. Kemudian ada surat pesan, ini nomor surat pesan, tanggal pesan, dan kode supplier. Kemudian ada supplier, nama, dan alamat. Nah, ini adalah database yang akan kita gunakan. Nah, kalau kita gunakan akses ini, maka database aksesnya ini kita gabung ke dalam folder program VB yang kita bikin. Misalnya nih, Bapak punya Narotama ya, Narotama ini adalah file aslinya. Jadi kalau misalnya kita mau buka datanya, kan ini yang kita double klik. Nah, kita bisa gunakan yang namanya buka file Narotama, kemudian pilih bin, pilih debug, kemudian pastikan saja database-nya ke dalam VB yang kita bikin itu. Nah, itu adalah cara paling gampang untuk melakukan koneksi dengan menggunakan Microsoft Access. Jadi nanti untuk ujian, saudara tinggal copy paste di dalam folder bin, kemudian debug, pastikan sini. Nah, pastikan nanti ketika saudara mengupload bahannya atau mengirim filenya, itu lengkap dengan database-nya sekalian. Nah, bagaimana caranya kita ujian? Nanti akan Bapak selesaikan bagaimana cara yang efektif bagi saudara yang ada di daerah
ya. Nah, sekarang kita lanjut ke dalam program. Nah, ini adalah file master. File master itu terdiri dari data barang. Nah, data barang ini database-nya atau tabel yang digunakan itu adalah tabel barang. Nah, di sini ada BG005. Nah, BG005 ini auto number. Jadi setiap kali Bapak entrykan suatu barang, maka dia akan menambah satu nilainya. Misalnya nama barangnya handphone. Ya. Handphone. Ya, handphone. Harganya 150.000, 250 aja. 350.000. Ya, 350.000. Nah, ini kita simpan. Nah, ini ada muncul pesan bahasa dia berhasil. Oke, sekarang kita lihat. Nah, kode barang sudah bertambah 1. Berarti setiap kali dia menambahkan barang, kita tambahkan barang, maka kode barang itu akan bertambah 1. Nah, ini disebut dengan program auto number, penambahan secara otomatis. Nah, ini ada button cari, gunanya untuk mencari barang yang sudah pernah dientrikan sebelumnya. Ya, entrykan sebelumnya. Ini seperti handphone BG005, harganya adalah 350.000. Ada roti bakar 55.000, ada BG03 televisi 190.000, ada baju koko 66.000, ada kursi Rp1.000. Nah, ini contoh dari penyimpanan barang. Nah, kalau misalnya ada barang yang akan kita edit, berarti kita bisa menggunakan ngambil barangnya di sini. Misalnya televisi. Nah, itu bisa kita double klik. Kemudian bisa kita ubah misalnya menjadi jadi apa ya? Misalnya cas HP ya. Cas HP. Nah, harganya kita bikin 55.000 aja. 55.000. Tempat petik. Kemudian kita ubah. Nah, berarti datanya masih dobat. Kita lihat lagi, dicari, kita lihat. Nah, berarti sudah cas HP-nya sudah harga 55.000. Nah, itu adalah cara penggunaan dari data barang. Kemudian kalau menghapus, kita tinggal pilih saja ya. Kita mau BG berapa saja yang mau kita hapus. Berarti kalau misalnya kita mau BG001 ini dihapus, berarti kita pilih BG01, kemudian kita hapus. Nah, ini berarti datanya dihapus. Nah, tidak ada lagi dia datanya. Ya, berarti oke. Nah, nanti bagi berapanya lagi. Nah, itu cara menghapus. Kemudian kalau batal berarti dia kembali kosong semua. Kemudian kalau keluar berarti programnya berhenti. Begitu juga dengan data supplier ya, di kode supplier, nama supplier, alamat supplier. Nah, ini data yang sudah pernah diinputkan. Artinya data barang ya, data supplier. Bentar dulu ya. Artinya data supplier dengan data barang itu mempunyai ciri khas yang sama. Ya, penggunaannya sama. Ya, sama penggunaannya. Ya. Ini ada kode supplier, ada kode barang, nama supplier, nama barang, alamat supplier, harga satuan. Ya, ini sama. Nah, ini merupakan identitas. Ini bisa diganti-ganti, mau jadi untuk inventory barang, untuk menjadi program lain, itu bisa diganti-ganti saja semuanya sesuai kebutuhan. Kalau misalnya ada bikin skripsi seperti ini, ya mungkin mau coba-coba belajar biar nanti bisa diujikan waktu pengujiannya, komprehensifnya, itu juga bisa dikerjakan ya. Nah, programnya sama, hanya saja identitas field yang digunakan untuk database-nya itu berbeda. Kalau kode barang berarti nanti ini juga kode barang, nama barang ini juga nama barang, harga satuan juga harus, tinggal sesuaikan saja dengan database yang disediakan. Jadi kalau pemrogramannya ini tergantung dari database yang kita bikin. Nah, kemudian untuk transaksi ini adalah transaksinya berarti proses. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, di sini ada nomor SP, ada tanggal SP, ada kode supplier, nama supplier, kode barang, nama barang, harga satuan, jumlah beli, total. Nah, di sini ada proses tambah dan proses simpan. Proses tambah ini digunakan kalau misalnya ada transaksi lebih dari satu kali. Misal, kita masukkan nomor SP. Nomor SP ini otomatis. Berarti SP ini dia akan otomatis bertambah ya. Otomatis bertambah kalau misalnya kita setelah melakukan simpan. Yang pertama adalah kode supplier. Supplier itu harus terdaftar dulu.
Jadi kalau tidak terdaftar dia tidak bisa masuk. Berarti untuk penambahan daftar supplier berada pada master data supplier. Nah, contohnya misalnya Putri Anggra ini dia menjadi supplier kita. Nah, kita masukkan barang yang akan kita, misalnya kita mau minta handphone, kita beli jumlahnya 2. Kemudian nah ini tidak ada button ini di enter pakai key press enter. Ya, ini di enter, nanti baru muncul hasilnya. Jadi 350.000 dikali 2 750.000. Nah, kalau misalnya ada barang yang akan kita beli lagi untuk kode supplier Putri Anggra ini, misalnya kita mau beli cas HP, sama rupanya si Anggra ini merupakan pemesan atau bisa membuatkan atau memesan barang berkisar tentang elektronik saja. Berarti untuk si Putri Anggra ini kita tambahkan pesanannya berupa tadi lagi, misalnya cas HP ya. Jumlah belinya 10. Enter. Ya, kemudian tambah. Nah, ini berarti untuk si pemesanan Putri Anggra ini itu ada 2 buah pesanan dengan nilainya adalah 1.250.000. Kemudian baru kita simpan ya. Nah, ini tidak ada masalah ya. Kalau misalnya ada data yang sama, maka dia akan hapus secara otomatis ya. Kalau misalnya ada data yang sama. Nah, selanjutnya kita akan lihat dalam tabel pemesanan ya, transaksi cetak surat pesanan. Nah, kita cari nih saya yang SP04. Nah, ini putaran ini saya kita cetak nih. Oke, nomor SP004. Nah, ini kita refresh. Nah, nanti kita bisa di refresh. Refresh lagi surat pesanan untuk SP002 ya. Nah, ini nanti kita perbaiki. Yang penting dia sudah bisa cetak ya. Nah, ini secara keseluruhan bisa ditampilkan. Nanti kita akan bikin bagaimana bisa mencetak surat pesanan hanya untuk nama pemesannya saja ya, nama pesan saja. Nah, Bapak rasa untuk program kita cukup sampai dengan entry data barang ya, entry data barang harus berhasil. Kemudian entry data supplier itu juga harus berhasil. Kemudian transaksi surat pesanan. Nah, ini memunculkan kode supplier yang sudah kita entrykan itu harus bisa. Memunculkan barang yang sudah kita pesan itu juga harus bisa. Kemudian melakukan operasi aritmatika harus bisa juga. Kemudian ditambahkan. Nah, ini adalah minimal program yang harus bisa saya selesaikan untuk semester ini. Nah, mudah-mudahan nanti di semester berikutnya sudah mendapatkan pengalaman lagi untuk menggunakan database Microsoft MySQL. Jadi kalau misalnya di kemudian hari sudah masih ada mengambil mata kuliah bahasa pemrograman, kalau ketemu VB lagi berarti dia sudah bisa menggunakan MySQL. Sebenarnya tidak ada masalah menggunakan akses maupun SQL, intinya sama ya, intinya sama. 275.000 ditambahkan, kemudian baru disimpan. Oke, Anggra ini. Oke, kita lihat di tabelnya ya. Kita lihat pada tabel pembelian. Pertama barang, tadi sudah kita tambahkan cas HP sama handphone. Tadi sudah ada penghapusan 1 kali ya, ada kursi yang hilang. Kemudian pesanannya sudah ada tadi yang BG005 SP harganya 350.000, jumlahnya belinya 2. Kemudian BG04 SP013 nilai 5 nilai 3. Kemudian ada SP pemesanan itu SP05 tanggal 14/05 dengan kode suppliernya Resu 003. Ini Putri Anggra ini. Kemudian suppliernya sudah ada, kita tambahkan Putri Anggra ini. Nah, untuk laporannya ya, ini masih ada sedikit bermasalahan. Nanti akan Bapak perbaiki. Misalnya laporan barang, cetak laporan barang. Nah, ini laporan barang
Nah, ini belum di refresh ya, dia harus di refresh nih. Nah, itu udah ada perubahan, roti bakar, handphone, baju koko, cas HP ya. Nah, kemudian cetak laporan untuk supplier. Nah, ini kita refresh. Nah, ini sudah ada. Nah, kemudian tinggal terakhir ini nih yang masih bermasalah, yaitu antara cetak laporan pembelian. Nah, ini seharusnya bisa jalan nih. Cuman nggak tahu nih kenapa masalahnya seperti ini. Ya, nih masih ada error nih. Nanti diperbaiki. Mudah-mudahan sebelum ujian ini selesai, beres. Ya, jadi sudah dapat program yang lengkap. Jadi bisa dikerjakan di rumah. Nah, kemudian tinggal perbaiki ini satu, kemudian ditambah dengan transaksi cetak surat pesanan, karena cetak surat pesanannya seharusnya SP05 ini Putri Anggreni sudah dapat pemesanan nih ya, pemesanan ya, kita cetak. Nah, nomor SP ini harus muncul di sini. Nah, ini harus muncul SP002. Ini namanya bukan si Budi ya, namanya bukan si Budi tapi si SP003, yaitu si Putri Anggreni dengan barang bawaannya yang kita beli tadi saja ya. Nah, ini adalah cetak surat pesanan ya, barang-barang yang akan kita pesan ke dalam itu. Nah, ini bisa kita sosikan. Nah, selanjutnya tinggal programnya. Nah, bagaimana cara membuat program ini? Yang pertama, kita akan bikin dulu menu kontrol. Ya, Bapak sudah siapkan modulnya. Buatkan menu kontrol. Ya, menu kontrolnya terdiri dari ya form menu utama pembelian, ada file master, transaksi, cetak laporan dan exit. Kemudian cara membuat menunya, pilih di menu toolbar, cari menu strip, kemudian nanti sudah ketik file dan master. Ya, file master sesuai dengan bentuk ini, file master. Ada isi file master, transaksi, cetak laporan dan exit. Kemudian file master itu ada data barang, supplier, entry surat pesanan, surat cetak surat pesanan, kemudian cetak laporan barang, cetak laporan supplier, cetak pembelian. Nah, ini kalau misalnya mau diganti jadi cetak laporan per bulan, per tahun, atau per nama itu juga bisa, tinggal menyesuaikan saja ya. Kemudian membuat koneksi database. Nah, di sini kita akan menambahkan sebuah modul, ya, tambahkan sebuah modul dengan cara klik kanan pada project sampler, kemudian pilih add dan pilih add modul. Nah, nanti nama defaultnya adalah modul 1. Nah, kemudian nanti pada modul 1 itu sudah tinggal bikin coding program, yaitu public strcon. Ini XR koneksi ini merupakan variabel yang digunakan untuk pemanggilan koneksi. Nah, providernya adalah Microsoft SLDB 12.0. Nah, ini membutuhkan konektor ya, konektor OLEDB ya, konektor OLEDB. Nah, konektor OLEDB ini kalau misalnya tidak ada di komputer, silahkan diinstalkan saja konektor ODBC ya, konektor OLEDB atau ODBC. Nah, kemudian ini bisa sudah ketik saja. Nah, application startup pad ini biasanya langsung mencari secara otomatis ya. Nah, sebelumnya kalau tidak salah database yang sudah itu adalah coba akses. Jadi nanti sudah sesuaikan saja nama database yang pernah sudah bikin di coba akses ini ya. Cari jadi sini. Ganti aja nama databasenya apa saja. Nah, ingat ya. Nah, setelah kita membuat koneksinya di pada modul, maka database-nya kita pindahkan ke dalam program VB-nya di project bin bug, project bin debug. Jadi kalau misalnya Ananda sudah punya database-nya, nah ini database-nya yang ini ya. Nah, ini berarti kalau misalnya namanya ini adalah project, ini adalah project utamanya, berarti pilih bin, pilih debug, paste di sini. Berarti sini nanti ada data sistem akses atau coba akses ya, nama database-nya. Itu yang penting. Kemudian selanjutnya membuat koneksi database. Nah, ini pada form utama. Form utama ini tempat kita bikin menu tadi ya. Nah, import ini merupakan pemanggilan untuk penggunaan akses database ya, database akses. Nah, kalau dia menggunakan database akses biasanya diawali dengan OLEDB. Kalau ada misalnya saudara baca buku atau cari program
menggunakan skripsi yang menggunakan akses biasanya diawali oleh DB. Kalau misalnya dia menggunakan exam app atau MySQL, maka di sini sistem data MySQL. Nah, ini bisa ditambahkan di VB kalau misalnya tidak ada. Nah, biasanya selalu ini kalau misalnya kita menggunakan database MySQL, kemudian kita pilih project, ya ini add reference. Nah, ini pilih net. Kemudian kalau misalnya pakai MySQL, pilih MySQL. Nah, ini biasanya dimasukkan itu dalam MySQL data. Nah, itu ditambahkan. Kalau saudara menggunakan database akses, berarti oleh DB. Ya, oleh DB. Mana sih? Ada oleh DB. MySQL data. Nah, nih ada AdoDB ya, AdoDB. Nih ada juga AdoDB. Dirusak nih layarnya. Maaf ya. Ini AdoDB juga bisa digunakan ya. Tapi kalau misalnya sudah ada ininya sudah terbaca ya, ininya sudah terbaca. Kalau misalnya ini sudah ada, oleh DB ini sudah langsung terbaca, itu udah gampang otomatis. Nanti kalau ada masalah tinggal WA saja. Ya, WA saja, kemudian nanti bikin video kesalahannya di mana. Nanti kita selesaikan. Nah, ini terletak pada form utama pada pemenu. Jadi ketika dijalankan pemenunya, maka nanti akan muncul koneksinya berhasil. Nah, ini terletak form utama. Jadi ketika sudah bikin menu tadi, nah silakan nanti di atas public class form utama itu diketikkan import sistem data oleh DB, import sistem data, kemudian nanti dim koneksi. Koneksi ini adalah variabel nih. Variabel yang digunakan untuk membuat koneksi oleh DB koneksi yang baru ya. Koneksi DB yang baru. Nah, nanti ketika form utamanya dibuka, dikeluarkan atau dimuatkan, maka coba koneksi menggunakan new oleh DB strcon. Ya, strcon ini letaknya pada modul. Modul tadi akan dipanggil, kemudian buka menjadi koneksi baru, kemudian koneksi tersebut akan dibuka. Nah, kalau misalnya dia bisa dibuka, if a koneksi open, maka munculkan pesan bahwasanya koneksi berhasil. Nah, jika tidak, maka lakukan kesalahan tersebut dalam bentuk pesan yang memunculkan bahwasanya masih ada kesalahan, error. Ya, pesannya error. Nah, ini fungsi dari try catch. Jadi dia menangkap program yang bisa dieksekusi dan membuat pesan bagi program yang gagal atau program yang tidak sesuai yang kita harapkan atau error, maka akan dimunculkan dalam bentuk pesan saja. Nah, ini cukup nih. Nah, kalau misalnya ini sudah berhasil, berarti itu tidak ada masalah antara VB dengan database-nya. Tidak ada masalah. Nah, selanjutnya membuat rancangan layar untuk form master ya, form master. Nah, ini form master barang ya. Nah, ini kita tambahkan form masternya. Tadi sudah kita bikin form utamanya. Form utamanya ini master, transaksi, cetak laporan, exit, ada file master. Nah, berarti kita bikin dulu data barang. Nah, data barang ini sama data supplier sifatnya sama-sama di entry. Ya, sifatnya sama-sama di entry. Data barangnya ada 3 field, data supply-nya juga 3 field. Nah, tinggal Anda ikuti saja. Pembacaan layar untuk form master, pilih klik kanan nama project, kemudian pilih tambah, kemudian Windows Form, nanti ganti namanya menjadi form master barang. Kemudian nanti bikin desainnya seperti ini, data barang, kode barang, nama barang, harga satuan, simpan, ubah, hapus, batal, dan keluar. Nah, selanjutnya adalah tahapan penggunaan program. Ya, program ini yang pertama tetap ya, ini kita bikin dulu yang paling gampang nih, auto number. Jadi kalau misalnya kita lihat program yang Bapak bikin tadi, ini ya. Oke, koneksi file data barang. Nah, kita bikin dulu program auto number. Nah, kalau misalnya Bapak hentikan programnya, nah, form master barangnya, wah itu banyak tuh. Ya, form master barang. Nah, ini dia. Pertama bikin dulu import. Ya, import sistem oleh DB. Kemudian lakukan deklarasi CNN sebagai koneksi baru,
CMD sebagai komen, data reader untuk membaca data. Biasanya kalau ada data reader ya atau data reader ini untuk menampilkan yang ada dalam database. Jadi kalau ada dreader, LDB data reader itu biasanya digunakan untuk menampilkan, dipanggil. Nah, ini programnya berarti pemaster barang load, buka koneksinya dulu. Ini gunakan untuk koneksi sampai sini ya. CNN ini sebagai koneksi baru di mana tetap memanggil yang namanya strcon yang ada pada modul. Nah, jika kondisinya adalah tertutup, maka CNN-nya tutup, kemudian buka koneksi ya. Buka koneksi. Kemudian baru bikin auto number ya. Nah, di sini ada 3 deklarasi, ada strTemp, ada strValue dan ada SQL. Nah, SQL-nya adalah select bintang from tabel barang, urutkan berdasarkan kode barang descending, berarti dari yang kecil ke yang besar. Nah, perintahnya sebagai perintah baru yang diambil dari SQL. Berarti perintah ini dieksekusi sebagai perintah yang baru dengan struktur SQL dari atas ini. Ya. Dari atas ini. Nah, kalau misalnya select berarti ini munculkan ya. Tampilkan, kalau misalnya sudah kemarin bikin latihan, tampilkan data barang yang harganya adalah 66.000 misalnya. Nah, itu bikinnya di situ ya, sama. Mau MySQL juga bisa, sama. Nah, ini SQL-nya. Nah, jadi fungsi saudara belajar SQL kemarin itu mengikuti dari saudara memudahkan cara baca penulisan program pada VB. Nah, kemudian baca data ya, perintah CMD ini akan dieksekusi sebagai data untuk dibaca dengan data reader. Nah, jika data readernya terbaca, maka nilai reader yang ada pada item kode barang itu akan dibagi ke dalam 3 item ya, bagi dalam 3 item. Bapak 3 nih kurang tahu nih. Masukkan ke dalam strTemp. Nah, kemudian kondisi lain, kode barangnya akan dibikin BG001 ya, BG01. Nah, str value-nya akan ditambah dengan 1. Maksudnya gini, kalau misalnya eksekusi ini sudah terbaca, kode barangnya sudah terbaca, maka BG001 ini kan merupakan value dari strTemp, nilai strTemp. Jadi 001 ditambah dengan 1, kemudian masukkan ke dalam kode barang dengan cara masukkan nilai BG ditambah dengan nilai tengah-tengahnya merupakan 3 digit ya, 3 digit ya, bilang belakangnya, kemudian masukkan dalam stmlength. Jadi setiap kali dia akan setelah dia disimpan atau dikeluarkan, maka dia akan menambahkan nilai 1 nih. Menambahkan nilai 1. Jadi BG001 eksekusi, nanti dia akan muncul lagi BG002. Eksekusi lagi BG003, eksekusi lagi BG009. Nah, ini bisa diganti-ganti. Mau BR barang atau jadi BRG juga bisa. Ya, ini bisa diganti-ganti nih. Jadi BRG. Kalau BRG, ini jadi BRG, nanti di situ juga jadi BRG. Chat aja. Nah, coba kita cek. Ini sudah Bapak ganti. Ini Bapak ganti, Bapak cobakan. Kita cek apakah benar jadi berdata BRG. Nah, kan berubah kan di data BRG. Ya, jadi itu cara otomatis daripada kita pusing membuat programnya harus berurutan, mending bikin otomatisnya saja. Nah, itu yang pertama. Nah, selanjutnya berikutnya adalah nah ini program lengkapnya. Sudah ada Bapak tulis di sini ya. Ini masih satu paket. Ini kondisi yang di atas. Ini auto number, ini bisa diganti-ganti nih, mau BRG 01, BRG, BP dan sebagainya, terserah. Ini bisa diganti-ganti nih. Kalau sudah bikin skripsi, pusing bikin auto number, pakai ini aja gampang. Pilih aja data barangnya, tabelnya ini. Ini tabel,
dimunculkan order by kode barang ya. Nah, kemudian nanti akan muncul nih BG004 ini sebagai. Nah, kalau misalnya belum ada data barang disimpan, nah dia akan muncul BG01. Tapi juga pernah kalau dia sudah pernah ada data barang yang diinputkan, dia akan tambahkan 1. Berarti itu jumlah barang yang ada di sana. Nah, berikutnya adalah membuat format aktif. Nah, tambahkan kode barang. Jadi kalau misalnya ada BG004, maka yang difokuskan itu adalah txt nama barang. Jadi format sebarang, pilih load kan eventnya adalah event aktif. Ketikkan ini nanti txt nama barang fokus ya. Selanjutnya membuat kode program untuk simpan. Nah, perintah simpan itu ini. Ya, perintah simpan ini. Ini boleh dihapus. Ya, ini boleh dihapus. Membuat atau nomor sampai mencoba sebut ini boleh dihapus. Hapusnya sampai sini aja. Maaf ya. Hapusnya sampai sini aja. Karena else-nya adalah gagal nyimpan. If x sama dengan 1, maka munculkan pesan bahwasanya data simpan. Jika tidak, jika else, maka pesannya adalah gagal nyimpan data. Nah, ini sengaja Bapak bikin supaya ketika Bapak mau menambahkan data banyak-banyak, Bapak tidak perlu lagi mencari-cari data atau membuat program lagi BG005, BG006, BG007, BG008. Jadi Pak mau ketika dia disimpan, dia sudah otomatis nambah 1 data. Itu saja. Ya, cara gampangnya. Tapi programnya ini cuma Bapak tambah-tambahin aja nih. Ini Bapak tambahin, intinya cuma if x sama dengan 1, so data bersimpan. Jika tidak, data gagal simpan. Nah, perintah SQL ini sama dengan perintah sebelumnya, hanya saja kalau dalam VB nilai barangnya dimuat dalam bentuk text code ya, misalnya txt kode barang. Misalnya kita mau pesan 001, nilai 001 itu berada pada kode barang. Nama barang misal 001 koko, harganya 1000 misalnya. Berarti insert into barang, kode barang, nama barang, satuan. Biasanya kan kalau di akses langsung tanda petik 1 001, petik 1 koko, petik 1 petik 1 1000, petik tutup kurung. Itu perlu. Nah, karena nilai itu tidak bisa kita masukkan dalam program, tapi dia diambil dari text box, maka kita masukkan di sini text boxnya. Text boxnya kita tulis di sini. Jadi kalau misalnya teks kode barangnya tidak kita tulis, berarti sini text box 1, text box 2, text box 3. Jadi apapun yang kita tulis dalam teks kode barang itu akan dianggap sebagai kode barang. Kalau teks nama barang, apapun kita ketik di sini akan dibuat sebagai nama barang. Kalau misalnya satuan, nah kita akan bikin apapun yang masuk dalam teks box satuan itu akan dimasukkan ke dalam satuan. Nah, hanya saja kalau sempat satuannya kita bikin dalam bentuk satuan number, berarti yang ada dalam teks satuan itu harus berupa